Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Tony tentunya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Seperti yang tertulis dalam sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan negara kita bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil perjuangan para pahlawan dan pendahulu kita dengan pengorbanan yang tidak ternilai, baik berupa harta benda, bahkan jiwa dan raga. Tentunya, sebagai generasi yang lahir jauh setelah masa perang kemerdekaan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniai nikmat kemerdekaan kepada bangsa kita, serta berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mewariskan negara yang sudah merdeka ini. Sebagai warga negara dan pemilik negara, tentunya kalian tidak ingin negara kita ini dijajah kembali atau dikuasai oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, kita harus siap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. NKRI adalah harga mati yang harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Dalam pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal ini dijelaskan dan ditegaskan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara kita. Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat ketentuan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kalian bisa mendapatkan gambaran bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankam-Rata. Sistem ini menuntut adanya keterlibatan seluruh rakyat karena dengan sistem ini tanggung jawab pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, TNI, Polri, dan seluruh warga negara Indonesia punya kewajiban bertanggung jawab dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Macam-macam pertahanan di negara Indonesia meliputi pertahanan militer dan pertahanan non-militer sebagai berikut. 1. Pertahanan militer. Komponen yang paling utama yang ada di pertahanan di dalam sistem pertahanan di negara Indonesia adalah TNI. Komponen utama tersebut dibantu oleh beberapa komponen cadangan dan komponen pendukung yang bertujuan untuk menghadapi serangan atau ancaman yang sifatnya militer dan non-militer. Sebagai komponen utama, TNI memiliki tugas, yaitu harus mampu menghadapi ancaman militer serta melaksanakan tugas pertahanan lainnya. Komponen cadangan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh negara
yang dipersiapkan untuk memperkuat dan memperbesar kemampuan dan kekuatan dari TNI yang menjadi komponen utama sebagai pertahanan. Yang kedua, pertahanan non-militer. Pertahanan non-militer merupakan komponen pendukung yang berfungsi untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan dari kedua komponen sebelumnya. Komponen ini meliputi sumber daya nasional yang tujuannya bukan untuk pertahanan fisik. Sumber daya yang termasuk ke dalam komponen pendukung adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Subkomponen pendukung adalah paramiliter yang mencakup polisi, Satpol PP, Satpam, Linmas atau Hansip, Menwa, Satga Partai, organisasi bela diri, dan organisasi kemupudaan. Kelebihan dari sistem pertahanan Indonesia memiliki TNI yang berkemampuan tinggi, memiliki komponen pendukung, terutama sumber daya manusia yang jumlahnya banyak. Kekurangannya, sistem pertahanan di Indonesia dukungannya masih terbilang kurang karena dibandingkan dengan tantangan dan persoalan yang akan dihadapi. Hakikat pertahanan keamanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama antara sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan keamanan merupakan peristilahan logis atau yang dapat dipikirkan secara akal dan pikiran, sederhana yang ilmiah. Adanya pertahanan sudah berarti bertujuan untuk mencapai keamanan, situasi kondisi yang aman, dan kebutuhan keamanan secara kasualitatif membutuhkan pertahanan. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan atau Kementerian Pertahanan. Ancaman pertahanan negara mencermati dinamika konteks strategis baik global, regional, maupun domestik. Maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan tradisional merupakan invasi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia. Ancaman ini diperkirakan kecil kemungkinannya terjadi, dikarenakan peran PBB dan reaksi dunia internasional yang diyakini mampu mencegah dan membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yang tujuannya untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain. Ancaman non-tradisional kemungkinan besar bersumber dari kejahatan terorganisasi lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara yang memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Contohnya, proxy war. Apa sih itu proxy war? Proxy war itu tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Di dalam proxy war ini tidak bisa terlihat siapa lawan dan siapa kawan. Ini karena ada banyak negara yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia melalui proxy war. Hal tersebut terjadi karena kesuburan tanah Indonesia, posisi geografis yang sangat strategis, serta memiliki kekayaan alam hayati dan non-hayati yang luar biasa. Adapun perkiraan ancaman lain dan gangguan yang akan dihadapi Indonesia ke depan meliputi terorisme,
Gerakan separatisme, kejahatan kriminalitas lintas negara seperti penyeludupan, penangkapan ikan ilegal, pencemaran, dan perusakan ekosistem yang contohnya kebakaran hutan, krisis pangan, imigrasi ilegal, pembajakan atau perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana-bencana alam. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang atau diapit oleh dua benua dan dua samudra ini memberikan keuntungan. Di satu sisi juga memberikan ancaman keamanan yang besar baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai warga negara kepulauan tentunya memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang tanggung jawab warga negara dalam pertahanan dan keamanan serta bela negara seperti yang telah dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, pembentukan kesadaran bela negara mutlak harus dilakukan. Kesadaran bela negara merupakan kesiapan seorang warga negara untuk berbakti pada negaranya. Bela negara tidak hanya bersifat fisik atau berjuang mengangkat senjata, tetapi juga mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan keahlian masing-masing. Contohnya yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar kita. Yang kedua, mengerjakan tugas pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan profesi masing-masing. Ketiga, menjaga dan memelihara kelestarian alam dengan berbagai kegiatan. Keempat, turut serta dalam sistem keamanan lingkungan atau Siskamling atau juga ronda malam. Kelima, belajar dengan giat dan tekun bagi para pelajar. Keenam, membantu korban bencana alam. Dan masih banyak contoh lainnya dalam meningkatkan kesadaran bela negara. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan minggu ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan pada materi kali ini, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.